Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat pagi jemaat GPDIO Baja yang ada di tempat ini. Senang sekali bisa berkumpul dengan Bapak Ibu Saudara untuk satu tujuan kita, yaitu memuliakan dan memuji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menghadap Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah pujian kami, penyembahan kami Bapa berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Engkau yang memberkati setiap kami Yesus. Hati kami, pikiran kami hanya terfokus kepadamu Bapa. Haleluya Yesus. Di hadapan-Mu.
semua karena kebaikan-Mu Yesus. Pujian ini dari awal lagi dengan hati yang sungguh-sungguh. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. Sama-sama katakan segala pujian bagi-Mu Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Sekali lagi jemaat Tuhan, sama-sama katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Ini ungkapan syukur kami Yesus. Ini pujian kami hanya bagi-Mu. Dan sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Dengan lembut sama-sama katakan segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kau selalu hadir Bapa dalam hidup kami. Dan kini kau datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu, Yesus. Ku menyembah-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami diberikan kesehatan oleh Engkau Bapa. Kami boleh berdiri di sini Bapa. Kami tahu Tuhan, ini bukan karena hebatnya kami, bukan karena kuatnya kami Bapa, tapi kami tahu Bapa, ini semata-mata karena kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat segala yang baik yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Kami boleh menerima semua yang baik daripada Tuhan. Patutlah pada saat pagi hari ini Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau, kami mau memuji Engkau, kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Bapa, karena hanya ini yang kami dapat persembahkan sebagai tanda bakti kami mengasihi Engkau Bapa. Sungguh Bapa, kami tidak dapat membalas setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, tapi pada saat pagi hari ini Bapa, kami mempersembahkan tubuh kami Tuhan sebagai persembahan yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Engkau. Bapa, urapi kami semua Bapa, sidang jemaat-Mu Bapa. Pemimpin pujian,
Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang belum ada bersama-sama dengan kami pada saat ini Bapa. Tuhan hantar mereka Tuhan agar sama-sama kami boleh memuji, membesarkan nama Engkau Tuhan. Terlebih kami mau menikmati setiap firman Allah yang kami akan dengar pada saat pagi hari ini. Firman Tuhan yang boleh menguatkan iman kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami banyak masalah, kami banyak persoalan hidup Bapa, tapi kami percaya bersama-sama dengan Engkau ada jalan keluar yang Tuhan akan berikan bagi kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Bapa. Seringkali kami menyakiti hati Engkau dengan setiap perbuatan dan tingkah laku kami. Ampuni Bapa. Layakan kami pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, amin. Jemaat, saya undang tetap bangkit berdiri. Yang semangat melayani Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Senyumnya mana? Haleluya. Kita percaya kalau kita menyembah Tuhan tak pernah lelah, amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian yang menyatakan kalau kita tidak pernah lelah untuk menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus. Haleluya. Semuanya kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan Haleluya, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sekali lagi kita katakan, jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Oh, Yesus yang berikan kuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sama-sama kita katakan, ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Walaupun jalan kita banyak yang berlubang, tapi kita percaya Tuhanlah yang membantu kita. Amin. Haleluya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang berikan kuatan, Yang mengangkat yang menopang. haleluya, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap di atas dasar iman. Haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi, tanda bergelombang, timbullah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, menjadi siap dibangun. Oh, Yesus menjadi siap dibangun. Yesus menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oh, haleluya. Haleluya. Jemaat masih rindu memuji Tuhan, amin. Amin. Memuji Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata adat domba, satu suara menyatakan Sama-sama katakan. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bernada. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata adat domba, satu suara menyatakan Sama-sama kita angkat tangan kita. keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian, kehormatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita semangat. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Mari sapa kiri kanannya bilang Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus Yesus memberkati. baik. Mari kita lebih semangat lagi. Apapun pujian yang kita naikkan itu semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Haleluya. Yes, Jesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung berada, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau lebih semangat lagi naikkan pujian bagi namamu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan.
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada siapa? Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Sekali lagi kita katakan. Bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi darimu. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari kita berikan pujian bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Saya persilakan semuanya untuk duduk kembali. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sangat baik ya Bapak. Kerinduan kami hanya ya Bapak, segala yang telah kami lakukan dari pagi hari ini Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Segala pujian kami Tuhan hanya mau menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Haleluya Tuhan. Datang tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam ya Bapak. Kami mau duduk diam Tuhan, lepaskan dari segala perkara yang ada di hidup kami. Kami datang kepadamu. Kami mau mendekatkan hati, mau tahu kerinduan-Mu ya Bapa, mau tahu isi hati-Mu ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang lawat kami semua ya Yesus. Amin ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kau sangat baik ya Yesus. Saat
bertindak atas kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Yesus lama karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Lagi kita mau katakan haleluya. Tak ada yang Tak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Tak ada yang tak mungkin bagimu ya Yesus. Haleluya. Segala pergumulan kami naikkan Tuhan, kami serahkan Tuhan. Engkau tahu ya Yesus, Engkau tahu ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita boleh disemangat lagi, kita mau panjatkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan Engkau sangat baik ya Bapa. Engkau sangat baik ya Yesus. disediakan bagiku. Mari jemaat Obadiah dengan lemah lembut kita mau katakan haleluya. Bagi Tuhan Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat. sekali lagi kita katakan terima kasih ya Yesus. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin Yesus, amin Yesus. Dan dipulihkannya. Mari kita sembah Dia. Naikkan pujian, saudara-saudara, naikkan pujian. Engkau ya saudara-saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami sembah Kau Tuhan.
permasalahan di setiap kehidupan kita yang kita tidak mengerti. Mungkin ada gunung yang besar di setiap kehidupan kita yang tidak kita mengerti kenapa ini harus terjadi di setiap kehidupan kita. Tapi kita tahu, iman kita tahu bahwa kita dipelihara oleh Tuhan yang Maha Besar. Amin. Kamis ini ada suatu kesaksian dari tante kita, saudari kita di tempat ini yang luar biasa. Dengan keadaan keluarganya, dengan keadaan anaknya yang lagi sakit. Bukan hal-hal eksternal yang melemahkan dia. Malahan teman serohani dia yang bilang, anakmu gak mungkin sembuh. Anakmu itu sudah ada beberapa kasus di luar, anakmu ini gak bakal sembuh. Tapi tante ini dengan keyakinan dia, dengan iman percaya dia bilang ke Tuhan, Tuhan, Engkau gak akan meninggalkan aku sendirian Tuhan. Engkau gak pernah meninggalkan aku sendirian. Percaya Tuhan, mukjizat itu pasti akan terjadi ya Bapak. Mukjizat itu pasti akan terjadi. Kamis ini tante ini bersaksi bahwa anaknya udah dicek di rumah sakit dan hasilnya anaknya sembuh. Dan anaknya sembuh dan tidak ada kesaksian yang melemahkan dia lagi. Bahwa suatu dukungan, suatu mukjizat yang menguatkan dia lagi, yang membuat dia percaya dia sembah bukan ke Tuhan yang abal-abalan, dia sembah bukan Tuhan abal-abalan, dia sembah kepada Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Bagi anak-anak muda yang di sini, mungkin banyak masalah yang terjadi yang di luar nalarnya kita. Mungkin banyak hal yang terjadi karena kita nggak tahu kenapa alasannya. Tapi ada satu pepatah yang berkata bahwa kita bisa kayak anak kecil menghadapi masalah dan lari keluar, senang-senang di luar, mencari kesenangan dunia di luar. Tapi ingat satu hal, kita harus dengan sikap dewasa kita balik lagi ke jalannya Tuhan. Kita balik lagi ke jalan maunya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak, makasih ya Yesus. Terima kasih ya Bapak. Biar kami Tuhan, lawat kami ya Tuhan. Lawat kami ya Yesus.
Haleluya. Haleluya. Allah ada di tempat ini. Yesus ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan, tetapi Allah lah yang membawa kami di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu, untuk menikmati lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau telah menyediakan yang terbaik buat kami. Engkau telah memberikan segala apa yang kami perlukan, karena Allah segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur buat lawatan Allah. Di dalam puji-pujian yang sudah kami naikkan, kami bisa merasakan kehadirat-Mu, kami bisa merasakan lawatan-Mu. Itu sudah cukup buat kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kami sembah ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur pagi ini karena Allah ada bersama dengan kami. Kami bersyukur pagi ini karena Allah melawat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berbicaralah untuk kami Tuhan, karena kami perlu firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Engkau mengetahui setiap jemaat Allah yang ada di tempat ini memiliki masalah, memiliki problem, tetapi firman-Mu lah yang menjadi jawaban Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah untuk kami saat ini Tuhan. Pakai hamba-Mu, apapun yang disampaikannya semuanya berasal dari Allah dan berguna untuk kami semua. Setiap kami jemaat Allah, berikan kami hati yang haus terhadap firman-Mu. Berikan kami hati yang rindu terhadap firman-Mu Tuhan. Kami perlu firman Allah. Berbicaralah untuk kami saat ini Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Karena firman-Mu membuat kami bertobat. Firman-Mu akan menyelesaikan setiap permasalahan hidup kami. Firman-Mu akan meneguhkan hidup kami. Firman-Mu akan meneguhkan iman kami. Berbicaralah untuk kami saat ini Tuhan. Kami butuh firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak sia-sia kami ada di tempat ini, tetapi Allah lah yang membawa kami di tempat ini untuk menikmati firman Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan, sehingga setiap kami diberkati oleh Allah. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pagi ini karena Allah ada di tempat ini. Kami mau siapkan hati kami untuk duduk diam untuk mendengarkan firman Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat silakan untuk duduk. Kepada yang bertugas saya persilahkan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Kepada hamba Tuhan yang akan melayani, saya persilakan. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala. Terima kasih kepada Bapak keluarga Bapak Gembala, dan tentunya semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan kami sekeluarga boleh berada di tempat ini. Kami dari keluarga Karamoy, dan Tuhan percayakan kami melayani di Sidoarjo. Kalau Sidoarjo itu terkenal dengan lumpur lapindo, dan Tuhan percayakan kami suami istri ada anak 2. Anak yang kedua boleh ikut bersama-sama dengan kami pada saat ini. Kami boleh bersyukur, dan istri saya boleh bersama-sama ikut dengan saya untuk melayani di Jakarta ini. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita buka di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 bagian A saja. Saya akan beri tema diproses. Sekali lagi, tema firman Allah pagi ini diproses. 2 Petrus 3 ayat 9 bagian A. Jika sudah ketemu, sama-sama kita berdiri dan kita baca sama-sama ayat ini. Saya hitung dalam hitungan yang ketiga dan sama-sama kita baca. 2 Petrus 3 ayat 9 bagian A. 2, 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekali lagi. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Silakan duduk. Saudara, janji Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Tidak pernah Tuhan ingkari itu janjinya. Selalu Dia nyatakan. Tetapi pada pagi ini yang menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara, kepada siapakah janji itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Kalau saya mau bertanya kepada saudara, kepada semua orang Kristenkah janji itu? Saudara akan menjawab ya. Kepada siapakah janji itu dinyatakan oleh Allah? Mungkin saudara akan katakan, aku setia, aku pasti mendapatkan janji itu. Tetapi saya mau bilang kepada saudara pagi ini, janji Tuhan dinyatakan kepada anak Tuhan yang mau diproses oleh Tuhan. Tidak mungkin kalau kita tidak diproses, kita akan alami mujizat. Itu tidak mungkin. Setiap anak Tuhan yang diproses, pasti dia mengalami mujizat. Proses itu ada bertahap-tahap, saudara. Ada proses kecil, ada sedang, tapi ada proses yang dahsyat.
Kalau proses yang kecil mungkin kita katakan biasa-biasa saja. Kalau proses yang sedang mungkin kita berkata masih kuat. Tetapi kalau proses yang luar biasa, seringkali orang berkata, Tuhan, aku tidak kuat lagi. Aku tidak mampu lagi, Tuhan. Sering kita berkata demikian. Satu saat ada jemaat yang sudah almarhum. Pagi-pagi dia datang ke gereja. Dia katakan begini, Pak Pendeta, aku mau mati, Pak Pendeta. Loh, kenapa? Lebih baik aku mati. Aku tidak kuat. Aku tidak mampu lagi. Tekanan bertubi-tubi. Masalah begitu berat. Tantangan tidak pernah selesai. Apalagi dalam rumah tangga saya. Waduh, kacau. Lebih baik aku mati, Pak Pendeta. Saya mau katakan kepada saudara, ada begitu banyak anak-anak Tuhan. Pada saat dia sudah di klimaks, dia tidak memahami bahwa Yesus sedang proses dia. Adakah di sini yang sedang mengalami proses? Rata-rata kita alami proses. Saya diproses, jemaat diproses, Bapak Ibu Gembala diproses. Tidak ada yang tidak diproses. Semua diproses oleh Tuhan. Kenapa saudara? Itulah kekristenan. Tidak ada kekristenan yang tidak diproses. Kalau saya dan saudara menaik tangga, kalau saudara dan saya mau naik tingkat, tidak mungkin tidak diproses oleh Tuhan. Karena di balik proses itu ada mujizat yang besar yang Tuhan akan nyatakan bagi saya dan saudara. Berapa puluh tahun lalu itu saya pernah mengalami satu penyakit. Ya, ini kesaksian ini saya tidak akan lupakan. Saya kena tiroid. Waktu saya kena tiroid, saudara, saya sampai botak. Ya, karena tidak salah itu sudah T4. Luar biasa. Ya, mata itu sudah mulai timbul. Ya, sudah mulai botak, keringat, siang malam tidak bisa tidur. Ya, ini kram semua. Ya, harus dipijit siang malam. Waktu itu saya berdoa, Tuhan, berikan aku cukup 5 menit saja aku bisa menikmati kesehatan. Tapi aku tidak dapatkan itu. 5 menit aja. Siang malam sakit. Dokter katakan, Pak Pendeta harus dioperasi. Betul, saya operasi. Habis operasi, dokter bilang begini, Pak Pendeta tidak akan sembuh. Loh, kenapa sudah dioperasi tidak akan sembuh? Pak Pendeta akan ketergantungan obat seumur hidup. Nah, kalau saya tahu akan ketergantungan obat, ngapain harus dioperasi? Saya konsumsi ada obat satu macam, kalau dokter pasti tahu obat itu. Pasti. Satu hari saya minum obat itu 3 kali dan bertahun-tahun saya minum. Tetapi itu hanya sementara. Satu saat ini istri saya, kita melayani waktu itu tahun 99. Kami melayani di Papua. Di dalam janin istri saya ada anak saya yang umur 3 bulan. Saya katakan kepada istri saya, Mah, kalau Tuhan mau angkat papa, jangan tinggalkan pekerjaan Tuhan. Saya pesan dia. Jaga baik-baik janin ini sampai melahirkan. Dan tetap melayani pekerjaan Tuhan. Karena saya berkomitmen, saya nak mau minum lagi obat itu. Karena kalau saya nak minum 1 minggu mulai rontok. Kram semua saudara, harus dipijit. Saudara, waktu 2 minggu. Saya sudah benar-benar sudah berserah. Dan di atas tempat tidur itu sudah. Saya tinggal tunggu-tunggu. Orang Manado bilang, ya rambutnya kalau saya begini, sudah jatuh semua. Saudara tahu, di saat
jam 1:30 siang. Saya pasrah, saya katakan Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi. Tiba-tiba ada tangan dari langit turun. Tangan tuh. Jadi dia tidak sampai lengan, tapi hanya ini, telapak tangan. Dia turun dari atas dan saya lihat dengan jelas. Waktu tangan itu turun, saudara, dia datang menjamah leher saya ini. Waktu dia menjamah leher saya ini, saya langsung duduk, saya langsung bangun, dan saya bilang sama istri saya, "Ma, Papa, Tuhan sudah jamah. Ada tangan yang besar yang turun dari sorga." Dan saya lihat tangan itu, tangan yang berlubang paku, tetapi tangan yang sama, penuh dengan kuasa, menjamah leher saya itu. Dan saudara tahu, mulai saat itu saya tidak minum obat lagi. Kita beri tepuk tangan bagi Yesus. Mulai saat itu PTU saya tinggalkan, saudara. Sayonara itu PTU. Dan sampai detik ini saya tidak minum lagi itu obat PTU. Saya mau katakan, mujizat belum hilang. Mujizat masih nyata. Mujizat tidak pernah berubah. Tetapi proses itu tidak pernah hilang bagi saya dan saudara. Saya mau kasih ayat. Kita buka di dalam 2 Korintus ayat 12 ayat 7. Mari kita baca sama-sama. 2 Korintus 12 ayat 7. Coba agak cepat. 2 Korintus 12 ayat 7. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-7. 12. Ya. Baca sama-sama 2, 3. Dan haleluya. Ayat 8. Tentang hal itu, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Ayat 9. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat ini sudah menekankan bahwa kuasa Kristus turun pada saat saya dan saudara tidak berdaya. Ini yang Paulus alami, saudara. Dia katakan, sudah 3 kali aku berdoa, tetapi apa yang diizinkan oleh Tuhan, Tuhan tidak cabut. Kenapa Tuhan tidak cabut? Itu yang saya katakan kepada saudara, proses yang Tuhan izinkan. Sakit, rasanya tidak kuat, rasanya tidak mampu. Tuhan, aku mau bagaimana lagi Tuhan? Seperti tadi saya bersaksi kepada saudara, waktu itu saya minta kepada Tuhan 5 menit aja Tuhan, untuk hidup enak seperti saudara yang tidak sakit. Saya tidak dapatkan itu. Siang malam merintih, tidak bisa tidur. Sampai saya pernah tawar juga sama Tuhan, Tuhan, kalau boleh malam saya nak tidur tidak apa-apa, tetapi siang kasih tidur, biar cuma 1 atau 2 jam. Saya tidak dapatkan itu. Tetapi saya tahu itu proses untuk mendatangkan tangan Yesus yang berlubang paku, yang dari sorga dia sanggup turun untuk menjamah dan menyembuhkan saya. Selama Tuhan masih mau pakai saya dan saudara,
Selama Tuhan mau pakai untuk melayani, Tuhan belum mengangkat saya dan saudara. Tetapi proses yang Tuhan berikan bagi kita, tetap kita harus masuk dalam proses itu. Tidak boleh lari dari proses. Tidak boleh keluar dari proses. Tidak boleh mundur dari proses. Maju, terobos proses itu. Yakin di balik proses itu ada berkat yang besar yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Itu sebabnya Paulus katakan, di waktu aku lemah, di waktu aku tidak berdaya, disitulah kekuatanku sempurna nyata. Haleluya. Saudara, waktu kami masuk di Sidoarjo, itu tidak gampang. Kami dari nol pelayanan. Habis saya pelayanan di Papua, saya ke Sidoarjo, saudara. Pindah di Sidoarjo. Karena dulu saya sekolah di Sekolah Alkitab Batu dan saya praktek di Mojokerto. Ya, dan saya dapat panggilan untuk pelayanan di sana. Saya pikir di sana itu sudah ada tempat. Ternyata belum ada tempat. Ternyata lagi belum ada jemaat. Dari nol kami melayani. Anak yang pertama yang tua waktu itu sudah umur hampir 3 tahun. Wih, itu yang saya bilang proses yang dahsyat sekali. Benar-benar kami berharap sama Tuhan. Benar-benar kami pakai lutut. Kami tidak berdaya secara manusia. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan kirimkan istri yang jago puasa. 3 hari 3 malam dia kuat puasa. 1 bulan 1 kali dia puasa 3 hari 3 malam. Wah, itu yang membuat saya sebagai gembala menjadi kuat untuk saya melayani. Saudara, satu saat kami sudah habis doa puasa 3 hari 3 malam. Nggak tahu mau buka di apa. Nah ini perintis. Ini orang Pantai Kosta, Pak Gembala tahu sekali itu. Ya, ini perintis saudara. Tuh, habis ke sana sudah ada apa-apa kong. So tutup puasa kong. Nggak ada tuh mau kuman, nggak ada tuh mau makan. Oh karu, memang berat sekali. Terus Maitua bilang begini, Pak, kong bagaimana? Dia bilang, kong mau apa? Mau salahkan Pak Tuhan? Orang dipanggil Tuhan bukan untuk mau cari perut, tapi orang dipanggil Tuhan untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Saudara tahu, saya suruh istri saya, mah, di dapur Joko. Pergi ke dapur aja, ambil itu mangkok, ambil itu gelas, ambil itu sendok, ambil itu piring, atur Jo. Kong, ya enggak ada kongkong, atur Jo. Karena dia tahu biar so aturnya enggak ada apa-apa kan, enggak punya apa-apa sama sekali. Sudah atur Jo. Waktu atur saudara, kita berdoa kan. Nah, kalau saya berdoa biasa, yang doa makan cuma 1 menit, aduh sama Jo, enggak ada. Kalau kita berdoa, enggak tahu sampai 2 jam, tak putar-putar kita berdoa. Lama kita berdoa. Padahal sudah puasa 3 hari 3 malam berdoa, mau doa cepat enggak guna kan, sama kan kosong di depan. Saudara tahu, waktu saya doa lama, waktu amin, tiba-tiba ada satu ibu ketuk itu pintu. Waktu diketuk dia bilang begini, Pak, aku wesue nang kene Pak. Kalau orang Jawa itu pasti tahu itu. Dia kata sudah lama berdiri di lawang, di pintu ini. Pada waktu Bapak bengok-bengok, aku sudah di sini. Artinya pada waktu katanya saya teriak-teriak berdoa, dia sudah dibuka pintu. Saudara bayangkan kalau saya berdoa 2 jam, dia tunggu loh 2 jam. Waktu dia buka, orang Jawa kan kalau ada pencaan kan makanannya sedikit, cuma kecil begini. Ya, cuma ikan lagi cuma sedikit sekali. Tetapi kami bertiga dengan anak yang umur hampir 3 tahun itu kita makan. Masih ada sisa besoknya. Itu yang namanya proses. Saya bilang sama istri saya, Ma, tuh gembala itu enggak ada tuh gembala mati dengan lapar. Kita bilang pada dia,
Yang ada gembala mati dengan makan ini, makan itu, darah tinggi, tiba-tiba sota kancing. Tapi kalau tuh gembala nyanda ada mati dengan lapar. Justru kalau orang lapar banyak berdoa. Mereka tong badang sebagini, aduh mau duduk berlutut seberat mau berdoa. Itu yang tuh cepat mati. Selalu tuh juga bilang pada dia itu. Sehingga orang mendapat kekuatan di dalam Tuhan. Nggak gampang kalau diproses, saudara. Paulus sudah memberikan contoh bagi kita. Dia sudah berdoa, sekian lama dia berdoa. Tetapi apa Yesus jawab? Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ada yang sedang diproses. Ada yang sedang mengalami penyakit yang sudah bertahun-tahun tidak kunjung sembuh. Itu adalah bagian proses. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah puasa, aku rajin memberi perpuluhan, aku setia, aku tidak pernah lalai Tuhan, aku tidak pernah alpa, aku membantu pekerjaan Tuhan. Tapi kenapa penyakitku tidak kunjung Tuhan cabut? Saya mau bilang saudara, kalau Tuhan angkat penyakit itu bukan di waktu saya dan saudara, tetapi Tuhan cabut penyakit itu di dalam waktu Tuhan. Kalau Tuhan izinkan saudara sakit, Tuhan izinkan saya sakit, berarti Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Tidak mungkin Tuhan tidak buat jalan keluar, tidak mungkin. Setiap anak Tuhan yang diproses mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Jika engkau setia dalam Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan biarkan engkau, tidak mungkin. Di dalam waktunya Tuhan, Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan menyatakan mujizat yang luar biasa. Itu cara Tuhan, untuk Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tahun 2000 saya tetap masih merintis tahun 2000 itu. Saudara ingat, ya saudara tahu saya punya kesaksian yang luar biasa. Satu saat waktu itu kan HP itu tahun 2000 itu sudah ada ya. Tapi masih jarang kali itu HP. Jadi saya dapat undangan dari Betani, gereja Betani. Waktu dapat undangan dari gereja Betani, saudara, waktu saya mau keluar rumah, istri saya pesan, "Pak, jangan lupa." Pas istri saya ikut, jadi supaya dia ingat, "Pak, jangan lupa kalau papa habis pelayanan, kalau mau pulang, jangan lupa beli kemari ayam biar cuma 1/2 kilo." Aduh, Tuhan, ini laki saudara. No, selama nak makan ayam, merintis ini saudara. Tapi kami tidak punya pandangan, tidak punya berpikir bahwa kami akan pulang ke Manado. Tidak. Sekalipun kami menderita, mati pun dalam pelayanan, saya tidak pernah berpikir, istri saya tidak pernah berpikir, aduh semua pulang jadi Tondano. Dia tidak pernah berpikir itu. Dia bilang, kalau mau jadi apa-apa pun kami mati dalam pelayanan. Saya semakin kuat. Waktu dia bilang beli jo kemari biar cuma 1/2 kilo, saudara tahu, saya berangkat ke gereja Betani. Habis melayani saudara, ya kebetulan yang undang itu dia punya rumah makan. Semua ada makanan, ada B2, ada capcay. Habis ibadah kita tidak bisa makan. Kok itu yang undang saya tersinggung? Loh Pak Pendeta, kami ini sudah diberkati dengan firman, kenapa Pak Pendeta nak makan? Tapi dalam hati kita mau makan bagaimana? Saya ingat-ingat yang dua di rumah ini sudah lapar, terus saya mau makan. Ini suami apa yang suami seperti ini? Istri anak di rumah lapar, suami kenyang. Ini suami bagaimana ini? Hamba Tuhan lagi. Saya nak makan. Saudara tahu, karena DP marah, dia perintah PDP pembantu. Mbak, tolong itu tas kresek yang nomor 1. Saudara tahu tas kresek nomor 1? 1/2 meter lebih DP panjang. Aduh, memang panjang kong besar, lebar lagi. Kong dia suruh PDP pembantu, bungkus,
bungkus. Pokoknya semua makanan dia sebungkus. So setengah tas. No tahu setengah tas begini, udah banyak sekali. Kok dia bungkus apa lagi? Nasi. Tapi dalam hati, aduh dia tahu di pastori tidak ada nasi. Itu Tuhan saudara. Haleluya. Waktu kita pulang, orang Manado bilang berat sebelah. Memang begini kita pulang. Sampai di rumah, saya taruh itu makanan. Karena saya belum makan, saya masih lapar. Taruh. Terus anak saya yang 3 tahun lebih, yang Lydia, dia bilang begini, "Pak, loh apa itu?" "Makanan." "Nah, makan nak, makan sampai kenyang." Kita bilang begitu pada dia. Kok dia bilang begini, "Pak, tadi waktu Papa berangkat, tetangga tadi ada acara, mereka bawa makan, itu sisanya." Oh Tuhan tolong. Kita so capek-capek dari Surabaya bawa makanan, ternyata yang di rumah sudah kenyang. Saya yang lapar. Saya masuk di kamar dan saya menangis. Ada suara yang keras berkata begini, "Engkau mencintai istri dan anakmu, tetapi aku Tuhan lebih mencintai anak-anakmu." Haleluya. Saya melayani rasanya dengan kekuatan. Saya melayani, saya cinta istri, saya cinta anak saudara. Tetapi itu Tuhan tidak izinkan kalau berlebihan. Yang Yesus inginkan bagi saya dan saudara, sekalipun kita diproses yang berat oleh Tuhan, tetap kita mau katakan kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau segalanya bagiku. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau sanggup melakukan perkara yang besar, yang tidak mungkin menjadi mungkin." Saudara masih yakin? Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara masih yakin? Satu saat ada satu anak Tuhan, tapi dia pengusaha di Surabaya. Dia undang saya, "Pak Jeri, boleh mau doain oma saya?" "Iya." "Kenapa omanya, Bu?" "Kenapa omanya, Ci?" "Itu loh, kalau enggak punya duit ngamuk-ngamuk." "Oh ya wes. Besok ya Pak Pendeta." "Betul, besok saya pergi." Saya tanya, "Oma, kenapa marah-marah?" "Iya, cucu-cucuku dan anak-anakku jarang kasih uang." Terus cucunya bilang begini, "Kalau saya kasih uang banyak, semua dia habiskan Pak Pendeta. Tolong supaya oma ini, mbah ini tidak minta-minta uang lagi. Nanti saya kasih, dia bisa terima, tapi saya tidak mau dia minta, saya doa. Tuhan, tolong ini oma Tuhan. Uang bukan segalanya, tapi segalanya adalah Yesus yang memberikan kepuasan di dalam hidup kita." Amin. Tidak panjang kita berdoa. Saya pulang di rumah. Saat itu saya masih kontrak. Saya pulang ke rumah, tiba-tiba besok harinya itu ibu yang panggil saya doa, dia telepon. "Boleh saya ke rumah Pak Pendeta?" "Boleh." Waktu dia ke rumah saudara, tempat ibadah kita sudah buka. Lalu dia lihat, "Oh ini bagus ya tempatnya." "Bagus." "Terus ini kontrak atau punya sendiri?" Saya bilang, "Ini masih kontrak." Terus dia bilang begini, "Jam 3 saya mau ke Jakarta. Tolong yang punya rumah jam 2 sudah ada di Juanda. Saya akan bayar kontan." Oh, istri saya juga kaget. Nah tahun 2000 itu saudara, kalau tahun segitu kan 170 juta kan besar ya. Lumayan besar tahun segitu sih. Terus dia bilang begini, "Pokoknya jam 2 sudah ketemu, terus saya langsung bayar, bilang surat-surat bawa. Semua bawa. Saya langsung bayar cash." Tapi istri saya bilang begini. Istri saya bilang begini saudara. "Pak, jangan percaya. Towo itu Pak." Karena kata orang itu pengusaha jaga janji bukan cuma 10,
Bukan cuma 10 saudara. Tetapi pengusaha yang Bapak janji 4 orang, enggak tahu kalau 100. Kemarin ada tuh enggak ada dan tuh data jawab kemarin. Makanya istri saya bilang begini, "Pak, itu bohong." 2:30 dia telepon lagi. Waktu dia telepon, "Pak, saya sudah di bandara ini. Mana Pak Pendeta? Mana yang punya rumah? Kok saya sudah mau bayar?" Wah, lalu istri saya bilang, "Nah, di tempat saya itu mau ke bandara kan cuma sekitar 10-15 menit. Dekat sekali." Sampai ibu ini bilang, "Pak Pendeta, saya cuma 1 kali bayar. Saya cuma 1 kali tawar. Kalau dia enggak terima tawaran saya, batal." Wah, pada waktu yang punya tanah, punya rumah itu bilang, ibu itu cuma tawar 5 juta. Langsung jadi saudara. Saya mau bilang kepada saudara, di tahun segitu kami boleh dapat tempat rumah untuk ibadah. Sampai detik ini kami pakai untuk tempat ibadah itu. Saya mau katakan, tidak mungkin itu terjadi kalau bukan proses yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Berat memang. Untuk kita mau melihat mujizat, untuk kita mau melihat pertolongan Tuhan itu tidak gampang, saudara. Berat. Saya mau kasih 1 ayat kepada saudara di dalam Yeremia 18 ayat 2. Coba Yeremia pasal 18 ayat 2. Nah, kita baca sama-sama. 2, 3. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Haleluya. Kalau saudara perhatikan, Yeremia ini masih di kandungan. Tuhan sudah berbicara bahwa dia akan dipakai menjadi seorang hamba. Tetapi pada waktu dia dewasa, apakah Tuhan sudah pakai? Tidak. Tidak, Tuhan tidak langsung pakai. Tetapi Tuhan suruh dia di dalam pasal 18 ayat yang kedua. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Saudara, diproses dulu loh baru Tuhan pakai itu Nabi Yeremia. Itu satu. Kedua, aku akan memperdengarkan apa saudara? Perkataanku. Pagi ini saya mau bilang, kalau ada saudara yang sedang mengalami kesulitan, itu perkataan Tuhan kepadamu. Amin. Kalau ada di antara kita saat ini yang sedang sakit, saya mau bilang itu perkataan-perkataan Tuhan. Tuhan sedang bersuara kepadamu. Tuhan sedang berbicara kepadamu. Kalau Tuhan sudah berbicara, Tuhan sudah proses kita dari tanah liat menjadi bejana yang indah. Tidak berhenti di situ, tetapi Tuhan juga akan berbicara. Sama seperti Yeremia, Tuhan berbicara kepadanya. Suara Tuhan. Penyakit itu suara Tuhan. Amin saudara. Kesulitan itu suara Tuhan. Masalah itu suara Tuhan bagi saya dan saudara. Setelah lewat ayat ini, saya mau tanya, apakah Yeremia Tuhan tidak pakai? Pakai dengan luar biasa. Dia alami kesulitan, diproses dengan dahsyat, tetapi Tuhan sudah sampaikan dulu ayat yang kedua ini. Mari jemaat yang ada di tempat ini. Saya percaya sedahsyat apapun yang engkau sedang alami saat ini, masih ada Yesus yang sanggup melakukan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Masih ada Yesus. Kenapa saudara saya katakan seperti ini? Saya khotbah seperti ini. Karena saya khotbah seperti ini, saya sudah alami. Saya bukan hanya mendengar
kepada orang lain. Oh, ini alami mujizat, ini ditolong, ini dibela oleh Tuhan. Tidak, tetapi saya alami sendiri. Bagaimana Tuhan menjamah yang penyakit yang sangat dahsyat menurut saya. Tetapi kalau Tuhan masih mau pakai kita, kita tidak akan diapa-apakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan masih mau pakai kita, kita tidak akan dibawa Tuhan. Belum. Tuhan masih mau pakai kita dengan luar biasa. Dan kesembuhan itu pasti dinyatakan oleh Tuhan. Ayat yang terakhir bagi saya dan saudara. Kita buka sama-sama di dalam Ibrani 6 ayat 14. Ibrani 6 ayat 14. Kita baca sama-sama. 2, 3. Katanya, sesungguhnya aku akan berkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Ayat 15. Ayat 15. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Kalau tadi ayat pokok apa dikatakan? 2 Petrus 3 ayat 9. Janji Tuhan diberikan kepada orang yang mau diproses oleh Tuhan. Abraham diproses, Abraham menanti dengan sabar, Abraham menunggu dengan sabar, dan firman Allah katakan dia memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Janjimu seperti pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. sama-sama katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih Dari awal ketika ku hadapi kehidupan ini. Jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu yang membelaiku, cinta-Mu memuaskanku, mengangkatku ke tempat sama-sama yang tinggi. kita angkat kedua tangan kita. Haleluya. Janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Janji-Mu
tangan kita. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, Bapa. Tangan-tangan yang membutuhkan pertolongan daripada Engkau. Tangan-tangan yang merindukan mujizat. Haleluya. 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 Pagi ini saya rindu mendoakan saudara. Jika ada yang sakit yang datang, mungkin ada benjolanmu. Haleluya. Saudara bisa tumpangkan tanganmu di benjolan itu. Haleluya. Mungkin ada yang sakit lambung, tumpangkan tangan di perutmu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Haleluya. 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 Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mujizat belum berhenti. Mujizat tetap nyata. Mujizat tidak pernah berubah. Mujizat nyata dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Ada yang sedang diproses pada pagi ini dengan saudara yang sedang mengalami kesulitan. Tetap engkau angkat tanganmu. Kesulitan mungkin dalam hal ekonomi, dalam hal pekerjaan, angkat tanganmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup melakukan perkara yang besar. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang mengalami mujizat, katakan terima kasih Tuhan. Yang alami mujizat, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Senang dengan ucapan terima kasih kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jemaat yang hadir pada saat ini sudah diberkati oleh Tuhan. Mulai dari anak kecil, tidak ada yang terkecuali, sampai orang dewasa sudah alami mujizat, sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yang sudah diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita mau katakan amin. Tinggal berdiri, kita akan akhiri ibadahnya.
Tidak akan pernah lalu dari setiap orang-orang yang mau diproses Tuhan. Dan pernyataannya ya dan amin dalam kehidupan kami. Berkati, berkati yang berhari belakang Tuhan. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Biar kekuatan Tuhan menyertai mereka di sepanjang jalan mereka. Panjang kekuatan Allah menguasai hidupmu, jiwamu dalam kendali Tuhan. Antara engkau di hari yang tahu yang akan datang dengan hidup yang lebih diberkati Tuhan. Terima janji ini. Allah mengaruniakan kepada sepanjang Engkau pernah berhenti. Terima dalam berkati jiwamu yang terbaik yang pada mencapai yang alami hal yang lebih. Terima janji ini bagi dalam nama Yesus usia baru boleh berarti bagi seluruh pelayanan, boleh berarti bagi rumah tangga, boleh berarti bagi setiap hidupmu. Dan dalam nama Tuhan menghadapi kehidupan ini jalan mana yang harus kupilih. Dalam kekuatan Tuhan yang pertama ku tahu engkau tak hari baik di hidupmu. Hanya kau Tuhan tempat jawabanku. Tuhan yang pernah sedih sebab engkau yang menggendongku. Terima jadi Tuhan dalam hidup tanganmu membelai balaskan berkat ini kau mengangkatku janjimu ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Atas lawatan firman-Mu siang hari yang indah ini Tuhan, kami haturkan sembah terima kasih. Lawatan-Mu merasuk hidup kami Tuhan, melalui kebenaran Tuhan hari ini, bahwa kami harus menghadap Tuhan dengan proses-proses kehidupan yang terus kami alami di setiap waktu hidup kami. Kami percaya setiap rancangan Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan barengi dengan proses-proses. Supaya rancangan damai sejahtera-Mu benar-benar menjadi bagian hidup kami. Hamba firman-Mu berkati Tuhan. Pribadi, keluarga, rumah tangganya Allah lawat dengan cinta kasih Tuhan. Pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam keluarga hamba Tuhan ini. Supaya di Sidoarjo ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bagi kemuliaan
kemuliaan Tuhan. Sertai dengan kuasa dan mujizat dalam setiap pelayanan mereka ya Tuhan. Mereka yang percaya setiap keperluan kebutuhan mereka Tuhan akan adakan. Tuhan membalas pelayanannya keluarga ini hari ini dari tempat Tuhan tinggi menjadi bagian mereka Tuhan yang akan tak pernah berlalu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberkati lewat pujian, lewat firman Allah. Kami akan pulang dengan berkat ibadah yang kami percaya ibadah mengandung janji hari ini, besok dan yang akan datang. Kalau hari ini Tuhan kami anggap biasa ibadah seperti ini, sebenarnya Allah sedang menaruh upah yang kami tak pernah pikir, tak pernah tahu Tuhan di hari esok buat hidup kami. Buat kami Tuhan terengah-engah melihat janji Allah yang terus mengalir, yang akan kami nikmati di hari-hari hidupan kami. Sampai kami terheran-heran dengan kuasa Tuhan yang luar biasa yang akan kami lihat dalam hidupan kami hari lepas hari. Setiap telinga yang mendengar firman diberkati Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan saudara-saudara seiman kami yang tidak sempat hadir hari ini. Ulurkan tangan melawat mereka dengan cinta kasih sayang Tuhan. Kalau mereka tidak datang hari ini karena mereka sakit Tuhan, ulurkan tanganmu, sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan pasti menolong. Kami berdoa terus buat Pak Sipahutar. Engkau menolong dia Bapa di sorga. Pulihkan kesehatannya. Supaya dia dapat memakai kembali sehat Tuhan itu untuk melayani, memuliakan dan mengagungkan akan nama Tuhan. Kalau mereka hari jemaat Tuhan yang syarat dengan beban, masalah, persoalan hidup, Engkau di sana Tuhan membangun kekuatan bersama mereka, bersama firman yang mereka pernah dengar, menjadi kekuatan untuk mereka menerobos setiap persoalan dan mereka maju beribadah bersama-sama. Kami memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini ucapan syukur dan doa kami atas pertolongan Tuhan dalam ibadah kami terawal sampai akhirnya. Semua ambil bagian melayani diberkati Tuhan. Yang di altar ini Tuhan Allah memberkati pelayan musik Tuhan, worship leader, singer, tamborin diberkati Tuhan. Semua ambil bagian apapun sekecil-kecilnya Tuhan dalam pelayanan ini. Tuhan membalaskan berkat berlimpah-limpah. Terpujilah namamu. Kami serahkan langkah pulang jemaat Tuhan, jauh dekat jalan berkendaraan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tibakan dengan selamat di tempat tinggal kami masing-masing. Inilah ucapan syukur kami. Kami akhiri ibadah kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan akhirnya kami mengangkat hati kami dan tangan kami di hadapan Tuhan dan umat-umat yang diberkati. Pulang dan bawalah nikmat marifat, kekuatan kuasa, kasih sayang, sukacita, penghiburan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita, yang setia, yang taat, yang mampu melewati proses-proses kehidupan dari sekarang, besok dan sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Mengucap syukur kami sudah berdoa. Akhiri pulang membawa dan terima kasih Bapa di surga. Muliakan namamu Yesus. Tinggikan namamu Kristus agung. Diagungkan namamu Yesus Kristus Tuhan. Segala hormat pujian bagimu yang berkuasa atas segala hormat pujian